cinta. Kalau dia level yang tertinggi buat gue cinta adalah dia mencintai sesuatu walaupun dia terluka itu. Ya pembulian banyak kata-kata yang tekanan-tekanan secara fisik, mental apa kalau kita kalah dibilang loser itu membahayakan secara psikologis. Iya. Dia nanya toxic apa nggak toxic? Oke. Terus Share live location 24 hour toxic apa enggak? Oke. Kayaknya enggak deh. Enggak. Sebelum ngomongin single Cinta Tapi Terluka, pagi ini kita lagi ngobrolin topik ketakutan. Hal apa yang paling ditakutkan pas masih kecil? Oke. Kita mulai dari yang masa kecilnya paling jauh dari sekarang. Mas Irfan. Paling takut adalah dibully. Oke. Waktu kecil. Pembulian. Apakah pernah mengalami jadi korban pembulian? Sering. Oh, wow. Eranya Mas Irfan dulu pembulian baru tahu nih. Ini bisa jadi apa namanya thumbnail nih. Iya. Apa yang paling diingat sama Mas Irfan waktu kecil pernah dapat pembulian apa? Ya pembulian banyak kata-kata yang tekanan-tekanan secara fisik, mental apa kalau kita kalah dibilang loser itu membahayakan secara psikologis. Iya betul. Sampai sekarang sebenarnya pembulian juga perundungan masih ada. Itu kayaknya udah bagian lifestyle. Iya orang ya kayaknya mungkin juga sifat dasar manusia mungkin ada kayak gitunya. Ada. Tapi kalau lo sendiri Mas ini mungkin buat global people juga gitu. Kalau misalkan jadi korban perundungan atau korban bully, menurut lo apa yang harus dilakuin? Ya tetap ya semua kontrol tuh dari kita sendiri, kontrol mental. Jadi kita tetap harus belajar mana yang baik, mana yang buruk itu penting. Artinya ini tidak kita berikan kepada keluarga terdekat kita gitu. Maksudnya kita ngingetin bahwa ini nggak bagus, ini nggak bagus. Jadi jangan sampai tertular dengan nama pembulian. Karena kan ada orang yang dendam, dengan pembulian dia akan dendam. Nah ini syukurnya alhamdulillah gue nggak begitu. Iya alhamdulillah. Tapi dulu perundungan zaman dulu mungkin lebih parah kali ya. Oh lebih parah kalau dulu. Gak ada sosial media, nggak ada hukumnya dan segala macam. Sangat ini banget kan. Berkelompok. Iya, betul, setuju. Kalau Peter sendiri apa yang lo takutin waktu kecil apa lo takut? Gue masih mikir lagi. Apa ya? Kalau gue tuh tadi hantu. Tapi yang anehnya dari gue adalah ada dua hal yang dulu gue takut sekarang nggak takut, terus ada yang takut sekarang jadi takut. Jadi waktu kecil gue takut hantu. Sekarang gue nggak takut sama hantu. Tapi waktu kecil gue nggak takut ketinggian. Sekarang gue takut ketinggian, nggak tahu kenapa. Sekarang takut ketinggian. Gue kemarin lewat flyover yang Semanggi atau enggak yang kalau dari airport tuh ada kan. Merinding tuh gue kayak mau jatuh gitu. Padahal waktu kecil gue berani banget roller coaster. Gue dari SD udah naik roller coaster. Itu kalau gue. Kalau Peter? Aduh, gue nggak ada takut ya mungkin kalau lo? Fearless. Cuman yang nyangkut di memori gue kayaknya gue masih setan lo nggak takut kecil? Setan gue tuh dulu sempet berani banget, kayak nggak pertakut sama setan. Cuman boleh agak dekat mic-nya, sorry ditarik aja. Gue nonton film Jalangkung yang pertama. Iya Jalang. Itu gue tuh sempet tuh 1 bulan lebih tuh gue kayak setan. Parno ya iya. Pojokan ruangan ini. Asli gitu. Itu film bener buat gue parno juga bener. Iya bikin parno ya. SD lah SD kelas 5 Berarti kayaknya seangkatan nih kayaknya kita. 92. Gue 90. Iya sama. Oke. Jadi The Chasmala ini boleh mungkin dikasih tahu ke global people yang mungkin yang Gen Z yang pengen tahu ini The Chasmala. The Chasmala setahu gue adalah nama keluarga. Ya kan Mas Irfan dan Mas Denny. Apakah memang juga Peter dan juga bersama Mas Irfan dan Mas Denny ini satu keluarga? Kita keluarga dalam kasih. Itu dia yang paling penting itu bro. Itu dia yang paling penting global people. Cuman nggak sih kalau misalnya satu kartu keluarga apalagi. Enggak. Cuma Mas Irfan sama Mas Denny memang kakak adik gitu. Nanti kalau misalkan ada orang, misalnya fans lo gitu atau pendengar musik lo, Peter Chasmala gitu. Nggak apa-apa juga karena nama bandnya The Chasmala, bener ya kan? Dalam The Chasmala itu. Oke. Gue diangkat keluarga lah ya. Iya. Udah dong. Oh, udah dong. Udah. Iya. Tapi The Chasmala itu mungkin ke Mas Irfan. The Chasmala ini kok akhirnya bikin The Chasmala ini gimana? Ya sebenarnya itu awal-awalnya tahun 2021 sih. Oke, pas pandemi. Pas pandemi kan. Kita nggak sebagai musisi ini sangat terbatas. Kita mau keluar aja nggak boleh. Oke. Udahlah kita menghibur orang aja lah gitu ya, sama jangan terlalu stres paling kita juga ada sesuatu yang kita lampiasin. Jadi beberapa musisi juga tergabung lah. Banyak yang mau untuk gue suka bikin konten di Instagram, bikin lagu-lagu apa. Nah Peternya salah satu yang mau ikut. Waktu dia nyanyi, dia nyanyi lagu If Brad, kan? Wow langsung
fall in love. Oke. Kita bikin project. Oke. Kelar kita bikin sesuatu. Bertiga jadilah. Berdua dulu awal. Berdua dulu Mas Irfan sama Peter. Tapi waktu kita masuk rekaman kayak kita butuh pemain gitar nih. Oke. Wah, siapa ya gitu. Udah deh gua aja murah itu membayar gitu. Bisa bayar Mas Dencas murah. ya. Dencas murah itu. Iya. Keluarga lagi. Oke. Jadi 2002 officialnya 2022. Oh 22. Jadi setelah setahun habis yang project pandemi itu ya. Oke. Kalau ngomongin sesuatu yang hilang gitu ya, sama kayak single yang baru aja dikeluarin, Cinta Tapi Terluka. Ya cinta susah banget itu momen yang gimana itu, situasi yang cinta tapi terluka, kayak lo ada di sebuah hubungan tapi lo sakit, atau lo harus ngerelain misalkan pasangan lo mau kuliah di luar gitu. Gini aja deh, kata itu sebenarnya udah sangat jelas banget. Pernah nggak ngerasain cinta tapi terluka? Pernah. Nah itu seperti rasanya seperti apa? Macam-macam. Mungkin tidak sejalan, kan? Mungkin ada beda agama, banyak kekecewaan, banyak hal. Cinta itu kan variasinya banyak. Iya. Dalam sih judulnya nih. Iya. Ya memang cinta itu kan sebuah perjalanan. Luka pun juga sebuah perjalanan, gitu kan. Dengan luka itu akhirnya kita akan menemukan pencarian baru menuju yang lebih baik lagi, pastinya kan lebih kuat, lebih strong orangnya kan. Nah Cinta Tapi Terluka ini sebenarnya lebih ke bagaimana memahami sebuah cinta itu sendiri, dalam arti apa yang mau dicariin cinta itu, mau kebahagiaan atau gimana? Ujung-ujungnya orang mencari kebahagiaan. Iya pasti. Dan luka itu dia harus lalui. Iya. Wow, gokil. Ya. Ini pengalaman siapa kalau di antara? Kalau ini gue pengalamannya dari sahabat gue. Oke. Jadi dia curhat sama gue tuh ceritanya begini, wah ini menarik banget nih. Karena sebenarnya kasus gini nggak sedikit. Banyak. Benar, setuju. Jadi kalau ada lagu yang judulnya seperti ini dari The Cas Malam, menurut gue bisa jadi soundtrack buat orang-orang. Relate, karena banyak yang relate. Iya. Karena memang kasus kayak begini nggak cuma cewek, cowok pun juga mengalami hal itu. Iyalah. Iya. Ini cewek cowok semua. Iya. Gak usah di hubungan percintaan deh ya. Semua misalkan orang tua cinta tapi terluka, banyak juga yang kayak gitu kan, segala macam. Jadi memang lagu ini tuh relate ke semua orang. Sebenarnya iya. Tapi kalau dari masing-masing personil, apa momen cinta tapi terluka dari Peter dan juga Mas Irfan? Ada nggak kira-kira? Pasti nggak sih kalau misalnya kita secinta, apalagi kita makin cinta sama orang ya, makin gampang sakit hati. Iya benar. Jadi kayak itu udah satu kesatuan. Jadi kayak narik. Nggak bisa dipisahkan sama orang tua, sama saudara, sama teman dekat, sama istri, apa segala macam. Pasti kita pernah ada yang rasanya kita terluka karena kita cinta. Iya. Karena kalau kita tuh terlalu cinta sama sesuatu, itu kita ketarik ke dalam situ. Jadi kalau misalkan sesuatu yang kita cinta hilang, kitanya udah di dalam situ, terjerumus ke situ, susah juga gitu. Tapi mungkin ini boleh juga dong pasti buat orang yang atau global people yang lagi ada di situasi toxic relationship gitu. Cinta tapi terluka gitu, lo nggak bisa. Itu paling banyak sih menurut gua yang ada di hubungan toxic relationship. Dia mau cabut, dia mau putus tapi nggak bisa gitu. Jadinya dia mungkin ada di hubungan itu terpaksa gitu ya. Nah kalau dari Mas Irfan sendiri sama Peter, pernah ada di dalam hubungan toxic kah? Kayaknya gue yang toxic deh. Kenapa? Kalau yang toxic? Gue kemarin main game soalnya. Nggak gua banget. Ada pertanyaan beberapa. Oke. Dia nanya toxic apa nggak toxic? Oke. Terus share live location 24 hour toxic apa enggak? Oke. Kayaknya enggak deh. Enggak. Oke, jadi menurut lo 24 jam share live location nggak apa-apa? Iya, kenapa enggak gitu kan? Iya, oke. Gue bisa bela itu. Ya kan kayak lo misalnya share pasangan gua iPhone. Iya. Location lo. Iya, gitu Find kan. My. iPhone. Iya. Kayak teleponan mulu gitu. Atau keluar harus dikabarin gitu. Toxic apa enggak? Kayaknya menurut gue semua yang menurut mereka toxic menurut gue kayaknya enggak. Oke. Menurut lo berarti kalau misalkan live location 24 jam, laporan itu bukan toxic tapi perhatian. Tergila-gila. Bucin ya. Bucin. Emang pasangan yang sekarang udah berapa lama? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti bukan pasangan? Enggak, itu kan. Oh ya. Oke. Oh, pertanyaan doang. Oke. Tapi namanya siapa? Enggak ada. Iya. Namanya Casmali. Mas Irfan, pernah ada di hubungan toxic relationship enggak? Dulu iya, pasti setiap orang pasti akan mengalami kan. Karena yang namanya
mengenal relationship itu kan sebuah proses gitu kan. Ya tapi kalau menurut gue akhirnya itu semua ya. Kalau gue rangkum kembali ke pikiran kita gitu. Setiap luka tuh kita sendiri yang reaksinya gimana. Iya, lo mau tambah dalam, mau tambah parah. Ya, bisa seberapa dia bisa adjust gitu. Sebenarnya kalau manusia satu sama lain sebenarnya kalau dicocok-cocokin nggak ada yang cocok. Iya. Mau siapa? Benar, gitu setuju gua, setuju. Nggak ada yang cocok. Orang beda frekuensi. Beda beda background ya kan. Nah, ini di sini fungsinya ego. Bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan supaya mana yang parah, mana yang enggak gitu kan. Ujung-ujungnya ya kalau kita mau cari luka cinta, kalau dia level yang tertinggi buat gue cinta adalah dia mencintai sesuatu walaupun dia terluka, itu udah sedap mantap. Cinta tapi terluka. Dan ini juga diproduseri oleh Ade Govina.